Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Meskipun di rumah kita masing-masing, namun biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan, kita memuji Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sehati datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu beribadah bersama secara online di rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau yang akan memimpin Tuhan, menyertai dan memberkati kami sekalian. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita tetap di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, kita akan pujikan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rotua Sinaga. Hidup ini meninggikan
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami sungguh menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Bapa, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mengerti maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Dan terlebih di sisa hidup kami ini, kami terus belajar menyenangkan hati-Mu. Karena itu, nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami Bapa, lewat firman yang akan kami baca dan renungkan pagi ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan sendiri memberkati pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Di pagi hari yang cerah dan penuh berkat ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, beginilah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Yesus yang terutama dalam hidupku. Kita pasti sering mendengar, bahkan kita juga mungkin memperkatakan peribahasa ini.
segala-galanya butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya. Maksud dari peribahasa itu adalah bahwa meskipun kita membutuhkan uang dalam kehidupan kita hari lepas hari, namun uang bukanlah yang terpenting, uang bukanlah yang terutama bagi kita. Memang ketika kita punya uang, banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan ada orang yang berkata, jika saya punya uang yang banyak, hidup saya akan tentram, hidup saya akan tenang, bahkan hidup saya akan damai. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, di sana kita akan menemukan sesuatu yang berbeda yang diungkapkan oleh Raja Salomo, di mana Salomo adalah seorang yang sangat kaya raya dan juga sangat terpandang yang pernah hidup di dunia ini. Tetapi dengan segala apa yang dia miliki, Salomo berkata bahwa segala sesuatu di bawah matahari adalah sia-sia. Salomo mau mengatakan bahwa uang, jabatan, dan juga kehormatan, kedudukan, dan yang lain bukanlah sesuatu yang terpenting dalam hidup. Karena sesungguhnya uang tidak bisa membeli segala sesuatu. Uang sangatlah terbatas. Uang tidak bisa membeli hikmat. Uang tidak bisa membeli ketenangan. Uang tidak bisa membeli ketentraman. Uang juga tidak bisa membuat orang tidur nyenyak. Uang juga tidak bisa memberikan damai sejahtera, hidup benar, dan juga membeli kesehatan. Uang tidak bisa membeli karunia Allah dan juga membeli keselamatan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita berbicara tentang prioritas hidup atau yang terutama dalam kehidupan ini, maka hal itu sangat tergantung dari apa yang menjadi andalan seseorang dalam kehidupannya, dan juga dari sudut mana seseorang menilai akan makna hidupnya. Jika uang membuat seseorang bermakna, maka baginya uanglah yang terutama. Jika jabatan yang membuat seseorang merasa hidupnya bermakna, maka jabatanlah yang terutama bagi hidupnya, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Apa yang terpenting? Apa yang terutama dalam kehidupan kita? Ketika kita membaca Alkitab, di sana dengan jelas dituliskan bahwa yang terutama dalam kehidupan orang percaya adalah Tuhan Yesus. Yesuslah yang terutama bagi kehidupan kita. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Mengapa Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan orang percaya? Dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23 ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah bahwa Yesus jauh melampaui segala sesuatu. Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu itu ada di dalam Dia.
ayat yang ke-17. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan atas semua, ayat 16. Dan yang ketiga, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia, ayat 16. Yang keempat, Yesus lebih utama dari segala ciptaan, ayat 15, 16, dan 18. Yang kelima, Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yesus menjadi kepala dari gereja. Yesuslah pengendali akan kehidupan kita. Dan yang keenam, Yesuslah yang mendamaikan kita dengan Allah dan sesama kita. Yang ketujuh adalah Yesuslah juru selamat manusia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah mengetahui kebenaran bahwa Yesuslah yang terutama bagi orang percaya, maka dengan senang hati kita akan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Namun terkadang dalam praktek kehidupan kita hari lepas hari, kita tidak menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Justru terkadang Tuhan Yesus kita jadikan sebagai alternatif dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan hanya di saat kita butuh saja. Di saat kita mengalami persoalan kehidupan, kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ketika kita sakit, kita menangis, memohon kepada Tuhan, memohon kesembuhan dari Tuhan. Ketika kita tidak bekerja, kita meminta Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Dan ketika kita kesulitan perekonomian, kita juga datang kepada Tuhan, memohon dengan segenap hati supaya Tuhan memulihkan perekonomian kita. Dan juga ketika ada konflik dalam kehidupan kita, kita juga datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan turun tangan menyelesaikan akan persoalan demi persoalan yang terjadi. Tetapi ketika semuanya menjadi baik, kita lupa kepada Tuhan. Kita tidak lagi datang dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Bahkan kita mengutarakan 1000 macam alasan. Kita berkata, saya sibuklah, tidak punya waktulah, saya masih harus begini dan harus begitu. Tunggulah, kalau sudah saya longgar, saya akan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya akan setia menyembah Dia. Saya akan terus mencari Dia. Tetapi untuk saat ini, biarkan dulu saya menikmati kehidupan saya. Jadi sesungguhnya kita datang kepada Tuhan karena kita mengejar berkat-berkat-Nya. Kita mengejar mujizat-mujizat Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan-Nya. Tidak lebih daripada itu. Padahal ketika kita mempelajari Alkitab, di sana kita akan menemukan sebuah kunci untuk mengalami berkat-berkat Tuhan.
Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi rahasianya tidak lain tidak bukan, kalau mau hidup kita mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, kita harus datang kepada Dia. Kita harus mengutamakan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, uang, jabatan, dan yang lainnya memang perlu dan penting dalam hidup ini. Namun janganlah pernah kita menempatkan sesuatu yang fana lebih daripada Tuhan, lebih daripada Sang Pemberi. Ketika kita menempatkan Kristus menjadi yang terutama dalam hidup kita, kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita akan menjadi kuat di dalam segala sesuatu. Bahkan kita akan mampu mengucap syukur meskipun situasi kehidupan sangat sulit. Dan dengan sungguh-sungguh kita akan melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala perjalanan kehidupan kita. Kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati, dan bahkan kita akan menang dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan, dan kita akan meraih keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menjadikan sesuatu yang fana yang ada di dunia ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita, suatu saat kita akan kecewa. Hidup kita akan kacau. Kita akan mengeluh, bahkan bisa putus asa dan tanpa pengharapan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Di suatu tempat tinggallah sebuah keluarga. Keluarga ini sangat sederhana. Sang suami adalah seorang tukang sepatu. Meskipun demikian, kehidupannya sangatlah bahagia dan senantiasa ceria. Si tukang sepatu sangat suka bernyanyi bersama dengan keluarganya. Sementara tetangga tukang sepatu ini yang sangat kaya raya, hidupnya berbeda dari si tukang sepatu. Orang kaya itu sangat terganggu dengan nyanyian si tukang sepatu. Orang kaya ini kerjanya menghitung uangnya yang sangat banyak. Lembar demi lembar dia hitung. Tetapi ketika dia mendengarkan nyanyian dari tukang sepatu ini, dia pun merasa terganggu akan hal itu. Dan dia mulai memikirkan bagaimana caranya supaya si tukang sepatu ini diam dan tidak bernyanyi, supaya dia tidak terganggu. Dan suatu ketika dia pun menemukan cara. Dia memanggil tukang sepatu itu dan diberikannya satu tas uang. Si tukang sepatu ini menerima dengan senang hati. Sambil berlari, dia membawa tas ini ke dalam rumahnya dan menyerahkan tas itu kepada istrinya. Istrinya pun membuka tas ini dan betapa kagetnya dan sekaligus bahagia dan senang sekali, karena ternyata isi tas itu adalah uang yang sangat banyak. Langsung sang istri bergegas menghitung duit tersebut
Uang itu dihitung lembar demi lembar, dan pada akhirnya dia pun menemukan jumlah daripada uang itu. Namun dia masih tetap berpikir, dia masih tetap penuh dengan tanda tanya. Sepertinya uang ini kurang, karena tidak mungkin orang memberikan uang dalam jumlah yang ganjil. Karena dia penasaran, dia kembali menghitung uang itu. Ternyata jumlahnya tetap sama. Akhirnya di dalam pikirannya mulai muncul berbagai macam hal. Dia mulai menduga-duga, jangan-jangan suami saya sudah menyembunyikan uangnya. Akhirnya dia menanyakan kepada suaminya, Pak, uang ini apakah Papa kurangi? Sang suami menjawab, tidak Ma, saya tidak menyentuh isi tas itu, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Sang istri kembali berkata, enggak mungkin Pak, karena menurut saya tidaklah mungkin seseorang menyerahkan uang dalam jumlah yang ganjil. Memangnya jumlah uang itu berapa, Ma? 99.700.000. Tapi Pak, harusnya itu 100 juta. Papa tahu di mana yang 300.000? Sang suami berkata, tidak Ma, saya tidak tahu di mana uang itu. Tahu saya hanya itu saja yang diberikan tetangga kita. Si istri tidak percaya dan mulai berpikir di dalam hatinya, jangan-jangan suami saya sudah mulai berbohong. Jangan-jangan suami saya sudah punya perempuan lain. Uang itu digunakan untuk bersenang-senang dengan perempuan lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, akhirnya si perempuan ini tidak mempercayai suaminya. Dia terus menanyakan akan jumlah uang itu, dan suaminya berkata dia tidak mengerti. Dan yang terjadi, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi merasakan kebahagiaan, karena sang istri senantiasa penuh dengan kecurigaan dan marah-marah. Suara yang suka bernyanyi tidak lagi kedengaran. Keceriaan sudah hilang. Yang tinggal hanyalah pertengkaran demi pertengkaran yang senantiasa mewarnai kehidupan keluarga si tukang sepatu. Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah itu kita bisa melihat bahwa ketika manusia menjadikan sesuatu yang fana menjadi yang terutama dalam hidupnya, maka manusia tidak akan pernah bisa menikmati damai dan kebahagiaan yang sejati. Karena damai yang sejati dan kebahagiaan yang sejati hanya kita dapat dan kita peroleh dari Kristus Yesus saja. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menempatkan Kristus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kristus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kristus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Dan kiranya di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan ini, kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap berpengharapan kepada Dia dan senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus, sehingga kita memperoleh
keselamatan di dunia ini maupun keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang menciptakan, memelihara, dan menopang kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkanlah kami ya Bapa, sebab terkadang Tuhan Yesus bukanlah yang terutama dalam kehidupan kami. Terkadang kami baru mencari Tuhan ketika kami terhimpit persoalan, dan ketika hidup kami baik-baik saja, kami menjauh dan melupakan Tuhan. Bapa, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Berkaryalah dengan leluasa dalam diri kami. Mampukanlah kami supaya di sisa hidup kami ini kami menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama, dan terlebih kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada masa-masa seperti ini, kondisi yang kita alami bukan hanya kita sendiri, tetapi di seluruh negeri mengalami hal yang sama, menghadapi yang sama, masalah virus. Namun sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tidak menyerah, kita tidak berputus asa, kita tidak lemah, tapi tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kita pertolongan di saat-saat yang sulit seperti ini. Dan kita serahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan. PPR 1 nomor 200. Bapa di surga menjagaku. Yewa, ajarilah setiap jemaat-Mu untuk senantiasa memandang keutamaan Kristus, terlebih di dalam situasi dunia yang tengah dilanda COVID-19 ini. Meskipun seluruh jemaat-Mu tidak bisa melakukan peribadatan secara komunal, tetapi setiap penyembahan
yang dilakukan secara pribadi di tengah keluarga menjadi hal yang berkenan di hadapan-Mu, atau melalui ibadah online ini, Bapa masih sudi menerima setiap pujian dan ungkapan syukur serta permohonan dari umat-Mu. Bapa, ampunilah dosa, kesalahan dan pelanggaran kami sebagai jemaat-Mu, atau kami sebagai umat-Mu yang ternyata tidak berdaya dalam menghadapi problematika dunia. Jadikanlah sabda-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Rotua sebagai suluh yang menerangi pikiran dan pelita yang menyinari hati seluruh jemaat-Mu. Pakai hamba-Mu ini dalam melayani Engkau, dan mampukan dia menjadi gembala yang baik, serta berkatilah kehidupan keluarganya. Segala bentuk kerinduan yang dijalani bersama Bapak Widodo, kiranya Bapa memberikan yang terindah pada waktunya. Bapa, berilah kemampuan bagi pemerintah bangsa kami untuk memutus mata rantai wabah ini bersama WHO, sehingga Engkau berkenan memulihkan keadaan ini dengan damai sejahtera-Mu. Bawalah bangsa ini ke dalam pertobatan yang benar di hadirat-Mu, supaya keadaan negeri ini tetap aman, tentram, terkendali oleh karena kasih karunia-Mu. Lepaskanlah kehidupan negara, bangsa dan pemerintahan Indonesia dari krisis multidimensi atau ekonomi hingga moral dan kulturalnya. Naungilah setiap tenaga paramedis yang melakukan tugas untuk mengobati dan merawat pasien corona ini, termasuk bagi setiap kalangan yang harus melakukan aktivitasnya di luar ruangan, serta berilah ketulusan hati bagi setiap penderita epidemi ini agar rela mengakui keadaannya, sehingga ada penanganan yang intensif untuk mencegah penularan. Kami bersyukur di setiap gereja GKMI telah Engkau gerakkan untuk melakukan tindakan tanggap darurat bagi sesama jemaat dan masyarakat lingkungan gereja di seluruh sinode GKMI. Mampukan setiap jemaat-Mu ini untuk terus bergerak dan berdampak. Berkatilah persembahan jemaat-Mu yang dilakukan melalui transfer atau yang masih terkumpul di rumah masing-masing sebagai bentuk rasa taat kepadamu, sehingga ketika situasi telah Bapa pulihkan dan seluruh jemaat-Mu dapat kembali bersekutu di bait-Mu, ada rasa sukacita yang luar biasa di setiap pribadi jemaat. Bapa, pakailah PIPKA dan MDS dalam menebar cinta kasih-Mu, terlebih dalam situasi saat ini. Berkatilah kedua lembaga ini dalam menjalankan misi penginjilan dan kemanusiaan, termasuk pula penginjilan di GKMI Cabang Angan Limo, Kalimantan Barat. Berilah pertumbuhan jemaat dan kerinduan untuk memiliki alat musik gitar sampai dengan tanah dan gedung gereja oleh karena penyertaan-Mu. Yesus Kristus, kami teringat bagi saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit atau dalam taraf pemulihan dan karena lanjut usia, seperti Ibu Parni, Ibu Wahyuni, Ibu Mariani, Ibu Hartini, Ibu Yoto, Bapak Winarno, Bapak Hartoyo, Bapak Atmo, dan saudara kami lainnya. Kiranya lewat perawatan medis dan pemeliharaan keluarga, serta dorongan doa dari persekutuan, Tuhan berkenan menyembuhkan dan memulihkan, serta menguatkan imannya di dalam Kristus. Bagi ibu yang mengandung, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan, baik ibu dan janin hingga persalinannya.
Demikian juga Tuhan berkenan melawat saudara kami yang telah meninggalkan persekutuan atau yang tetap bersekutu tetapi mendukakan Tuhan dan menduakan Tuhan dengan ilah lain. Apapun permasalahan dan pergumulannya, kiranya Tuhan berkenan membawa saudara kami ini ke dalam pertobatan yang benar dan menjadikannya sebagai persekutuan yang terberkati. Yesus Kristus, berkatilah setiap usaha dan pekerjaan jemaat-Mu sebagai sumber rezeki yang tak pernah berhenti mengalir di dalam kehidupan keluarganya dan bermanfaat bagi persekutuan maupun untuk kehidupan sesama. Berilah bagi anak-anak kami pertumbuhan jasmani dan rohaninya selalu seimbang dengan rancangan Tuhan, baik dalam belajar, bergaul, dan ketika meninggalkan masa lajangnya, tetap setia serta taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan berikan teman hidup yang sepadan dalam iman, sebagai generasi persekutuan yang tidak menyimpang dari rancangan Tuhan. Kami juga bersyukur karena dalam keadaan begini, anak-anak kami masih dapat belajar meskipun secara online. Bahkan ada yang sudah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Berkatilah setiap anak-anak kami yang lainnya dalam meraih harapannya dengan rasa takut akan Tuhan. Ya Roh Kudus, satukanlah hati majelis, pengurus komisi, dan pekerja gereja bersama jemaat-Mu untuk tetap bahu-membahu menjalankan rancangan Tuhan di dalam GKMI Surakarta ini, baik di Rayon 1 maupun di Rayon 2. Berkatilah kelompok bermain kinasih sebagai aset gereja yang telah Tuhan percayakan bagi kami di Rayon 1, dan berkati juga rencana pembangunan tempat pembinaan anak di Rayon 2. Kiranya dari hal ini menjadikan gereja-Mu lebih terberkati oleh karena ada gerakan taburan kasih bagi kanak-kanak lingkungan gereja. Roh Kudus, apa yang telah kami panjatkan ini, kiranya Engkau berkenan menolong dan melengkapi. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Seluruh syafaat ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, dan biarlah kita terus memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita terus bersaksi di lingkungan kita bahwa di dalam hidup kita Tuhan menyertai kita. Hidupku kuserahkan. PPR 1 nomor 125. Aku jadi hamba-Mu.
Bapak Ibu Saudara, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai, dan marilah kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan, sehingga ibadah yang kami lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya ibadah kami berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati-Mu, terlebih menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya untuk puji hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.